kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, Nur Mutiara Ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Tidak ada masa yang tidak buat pengajian. Di mana kau cari bab ilmu ni tiap malam mengaji? Coba kau cari dulu dekat Google. Yang cakap dia guru besar aja tak buat tiap malam kan? Di mana kau cari di Malaysia? Seorang guru mengajarkan setiap malam non-stop. Kenapa aku ajar kau, aku tempah kau? Ikut bersama-sama setiap malam itu kenapa? Untuk apa itu? Esok pun kau mesti buat juga. Kalau aku mau buat setiap malam, kalau boleh kau setiap malam, setiap hari. Murid mesti lebih daripada guru. Murid lebih pandai daripada guru, bukan lebih bodoh. Guru mengajarkan pandai, bukan mengajarkan semakin bodoh, semakin pandai. Apa makna semakin pandai? Lebih dari guru. Ini ada pula guru takut muridnya pandai. Itu bukan guru. Jadi orang ini jangan berpikir bahwasanya pandai itu tak boleh melebihi guru. Bukan guru nak dibodoh-bodohkan, bukan guru nak dikalahkan. Tak ada niat macam itu. Zaman kan berganti, zaman kan bertukar. Ini mengajar, dah lah sikit aja. Dah lah sampai situ aja. Dah lah gitu aja. Tak jelas. Dah gitu aja lah ya. Dah gitu aja lah ya. Baik, balik semula. Kenapa kau berbuat salah itu? Tak putus-putus. Macam makan nasi. Celik aja mata pagi, dah buat salah. Buat salah tu, maknanya buat dosa. Buat dosa tu, kebinasaan, kehancuran. Kenapa itu? Sebab tak. Kenapa kau berulang-ulang membuat salah? Pekerjaan berulang-ulang membentuk karakter, membentuk sifat, membentuk jati diri. Nah, sekarang kau tengok orang berulang-ulang buat sembahyang, masuk tak ke diri dia? Mengapa berpuluh-puluh tahun sembahyang, solat, perangai, kelakuan, perbuatan masih macam itu juga? Betul solatkah dia? Jadi apa yang dibuatnya? Berpuluh-puluh tahun, ada sampai 50 tahun sembahyang. Akhir hidupnya buat apa sembahyang? Kau kan mesti tahu dulu, ni perbuatan kau ni, belakang dia, binasa ke tidak? Faham tak kalian? Perbuatan kau ni, perbuatan sembahyang kau ni, kau mesti paham dulu, kau mesti tahu dulu. Ini kau mati ke tidak? Dah. Yang kau buat ini, tak tahu kau esok macam mana? Contoh, kalau kau makan, pasti kenyang tidak? Kalau kau makan tak kenyang, mau kau makan?
Kenapa kau sembahyang nih? Masih binasa juga. Menyeberang sampai ke tepian, memanjat sampai ke atas. Belajar sampai pandai. Berobat sampai sehat. Begitu kan? Jadi kalau kau sembahyang, esok kau mati juga. Susah juga kau. Nah, di sini apa disikapnya? Oh, ini nyuruh orang tak sembahyang. Hati kok. Terus dikatakannya, ini orang nyuruh tak sembahyang. Apa? Menggiring opini. Ah, tahu kalian bahasa yang gitu kan? Oh, ini orang sudah membawa ke sana ini. Karena di kepalanya kotoran. Di kepalanya itu najis, kotoran, tai di dalam kepalanya. Itu makanya perginya mengarah ke tempat yang salah. Yang dicarinya orang bercakap yang salah. Kalau di kepalanya benar, ada berprasangka begitu. Tidak ada bahasa mau membawakan kau. Tak usah sembahyang. Aku mengajarkan kau bagaimana kau paham apa yang kau buat itu kan. So pasti tujuannya baik. Kenapa pula kau mencari kesalahan lagi? Oh, ini anti hadis ini. Ini orang anti hadis. Ini orang tak suka Nabi. Begitu kan? Yang kebanyakannya kan seperti itu. Yang menggiring opini dia atau aku? Dia membuka, dia membuat, dia mengarahkan orang untuk berbuat yang salah. Aku membagi tahu kau, memahamkan kau. Kau pastikan dulu sembahyang kau nih benar atau salah. Kau dari rumah pasti tidak kau sampai di sini. Kau pastikan kan? Barulah kau pergi, barulah kau berjalan. Mandi tak basah mau kau? Bukan mandi namanya itu. Cuci muka aja mandi. Cuci kaki mandi. Tahu kau arti mandi itu? Sehingga dapat yang bersih lah. Tahu kau arti makan? Sampai dapat kenyang. Tahu kau arti belajar? Tahu kau arti sembahyang? Kenapa mati kau? Adakah itu menggiring opini? Tapi mereka yang berpandangan salah, mereka yang mendengarkan pengajian ini, di kepalanya isinya kotoran. Yang dicarinya yang salah. Itu makanya yang dapat dia yang salah. Wah, ini pengajian apa ini? Ini pengajian, wah ini bab kesucian. Aku nunggu dia ini apa yang salah sama dia. Yang dicarinya yang salah. Tidak ada yang kau dapat apabila tidak kau cari. Kau tidak akan dapat kesalahan kalau kesalahan itu tidak kau cari. Kau tidak akan dapat kebenaran itu kalau kebenaran itu tidak kau cari. Aku pernah pergi ke luar negara bersama-sama ini. Ada di satu tempat. Apa ditangkap dia sama aku? Balik dari satu negara. Banyak sekali pelacur ya. Banyak sekali di sana pelacur. Di mana kau tengok pelacur? Kau tak nampak? Tak nampak aku. Karena yang dicarinya pelacur itu yang dapat sama dia. Kenapa kau nampak sama kau pelacur itu? Aku tak nampak. Sama-sama ini pergi. Tujuannya sama. Pulang pun sama. Sampai di negara asal. Banyak sekali ternyata di sana pelacur. Di mana kau tengok? Aku satu pun tak nampak. Dicarinya kan. Jumpalah pelacur. Aku pergi ke satu negara itu bukan cari pelacur. Paham kau ni maksudnya tadi? Begitulah kau melihat, menonton, menyaksikan video yang kau cari ini, yang benar atau yang salah. Kalaupun kau jumpa yang salah, jangan kau ambil. Adakah kau tengok satu video, tengok satu pengajian, yang salah pun kau ambil juga, yang betul pun kau ambil juga, itu bodoh. Itu makanya melihat satu pengajian, mesti mau pandai dulu. Jadi kalau kau bodoh, tidak usah kau tengok video ini, bodoh. Tahu bodoh?
Apa saja itu sudah tidak benar. Apa saja itu sudah salah. Bodoh. Orang belajar, orang yang mau belajar mana boleh bodoh. Orang yang bodoh tidak boleh diajarkan. Orang yang bodoh tidak boleh belajar. Paham kau? Kenapa itu? Hah? Yang tidak boleh diajarkan orang bodoh. Yang tidak sampai-sampai. Tidak paham-paham dia bodoh. Jadi kalau kau mau belajar, ya harus pandai dulu kau. Baru boleh kau diajarkan. Kaget dia kan? Lo bagaimana orang mau belajar disuruh pandai dulu, sedangkan dia tidak pernah belajar. Jadi mau bagaimana? Bagaimana cara mendidik itu? Bagaimana cara membimbing itu? Nah, itulah dikatakan belajar dulu sebelum kau nak belajar. Ada kan ku sampaikan? Pernah belajar. Nah, baru dikaji. Ini orang yang mau pandai ini orang yang bagaimana? Binatang boleh pandai nak? Hah? Ya harus dilihat dulu kan? Mau masuk belajar, mau diajarkan satu pengajaran, satu bab ilmu, dipastikan dulu. Bagaimana memastikan orang yang mau belajar ini? Bagaimana caranya? Ya harus manusia dulu. Berapa banyak guru dia nggak tahu ini yang diajarkannya ini manusia atau tidak. Kau kan nggak pernah belajar kan? Pernah kau dulu belajar? Itu makanya kurang ajar. Oh, berarti kurang ajar itu. Kurang belajar. Kau dibilang kurang ajar aja terus lain muka kau. Kurang ajar itu. Kurang diajar. Kasar itu bahasa kurang ajar. Jadi apa namanya lagi? Juga hati kau lah, terserah kau lah. Kurang ajar itu, kau kurang belajar, kurang diajar. Itu bukan bahasa yang kasar itu. Selama kau hidup, yang kau hidup ikut-ikutan ini, tahu kau hidup ikut-ikutan? Kau tidak pernah belajar. Yang ada, kau diajar. Makan kau diajarkan. Berjalan kau diajarkan. Nah, berjalan sendiri kau. Diajarkan kan? Tapi belajar kau tidak pernah. Kenapa aku katakan kau belajar kau tidak pernah? Sekarang nih kau masih belajar juga. Kau sudah ada nyawa kau mau ambil nyawa lagi? Sudah ada mata kau, mau kau tambah lagi mata kau? Mau taruh di mana? Begitulah orang kalau sudah belajar, dia tak akan belajar lagi. Orang sudah kaya, nggak mau cari kaya lagi. Kenapa masih mencari kaya? Ya karena miskin. Kenapa mencari kaya? Kenapa kau cari guru? Hah? Kau bilang bodoh? Karena bodoh. karena bodoh. Tak berani kau mengakui kau dalam keadaan bodoh. Berarti kau tak mau pintar, kau tak mau pandai. Kenapa kau mencari guru? Aja. Coba. Kenapa kau cari guru? Aja. Kurang pandai. Jangan lagi sebut bodoh. Kurang pandai. Kenapa kurang pandai? Kurang ajar. Kena juga. Dah pergi ke sini pun masih jumpa juga yang kurang ajar tadi. Jadi apa lagi mau aku sampaikan? Kembali lagi ke tajuk tadi. Kenapa kau membuat kesalahan itu? Berulang-ulang itu kenapa? Kau tidak dapat yang betul. Kenapa kau berulang-ulang membuat kesalahan? Berulang-ulang membuat dosa? Kau tidak jumpa yang betulnya. Kau tidak jumpa yang benarnya. Itulah kau membuat kesalahan berulang-ulang. Kau buat dengan istri kau terus kan? Kenapa itu? Ya belum dapat anak kan?
Tapi dia dapat anak pun kau buat juga kan? Udah ada anak kau buat juga. Semestinya kalau kau sudah anak, jangan kau buat lagi. Apa tujuan kau itu berhubungan dengan suami istri kau? Untuk dapat? Nah, anak kau udah dapat belum? Jangan kau buat lagi. Udah. Ini anak sudah ada. Masih lagi kau buat begitu. Contohnya kalau kau sudah kaya. Kau cari kaya kau lagi. Kau udah dapat anak belum? Masih kau buat lagi. Apalah? Wah, ini dilarang ini. Hah? Itu lain lagi, itu buat semalam. Nah, itu jawabannya. Kau belum dapat yang betulnya. Lupa kau jawaban yang tadi. Kau belum dapat? Iya. Itu makanya kau buat terus kan? Terdengar bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali. Ingatanku yang telah lalu bersama berjanji sehidup semati. Kini tinggal hanyalah kenangan. Begitulah kalau membuka satu kajian. Jangan lari dari judulnya. Jangan lari dari tajuknya. Coba kau lihat buku. Kau pernah lihat buku nak? Kalau buku itu tidak sesuai dengan tajuknya, tidak sesuai dengan awalnya, isi dengan judul buku itu. Contohnya kau tengok film judulnya lain, isinya lain, bagaimana? Enak enggak kau? Hah? Lah begitu juga pengajian. Ini lain yang ditanya, lain pula jawaban. Atau lain jawabannya, lain pertanyaannya, lain jawabannya. Ini bagaimana? Hah? Itulah dikatakan belajar. Kepastian mendapatkan yang benar. Kepastian mendapatkan destinasi, tujuan. Harus jalannya yang benar kan? Kalau kau mau ke tempat yang benar, kau mau menuju tempat yang benar, destinasi yang benar, jalannya salah. Dari sini kau mau ke Batu Haji. Kalau kau tidak pastikan jalan ke Batu Haji itu jalan yang benar, kau boleh sampai Batu Haji. Ya begitu juga. Kalau kau mendapat yang betul, ya kau harus menjalani tata cara, kaedah, metode yang benar juga kan. Kalau kau mau mendapatkan, kau mau menjadikan diri kau manusia sebenar-benar manusia, caranya, kaedahnya, hukumnya, tekniknya, mesti itulah bedanya kau belajar di bab kesucian dengan kau dulu tidak pernah belajar. Teknik belajarnya, teknik mengajarkannya di bab kesucian ini sangat berbeda. 2 tambah 2, 4. Itu teknik di luar sana. Kalau di bab kesucian tidak begitu. Bagaimana caranya kau mau mendapatkan 4? 2 tambah 2 aja kah? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? 20 dibagi 5? Loh, enggak ada. Kau yang tahu, kau tambah kurang kali, bagi-bagi enggak tahu kau kan. Itu makanya kau rugi terus. Lupa kau. Kerja kau tambah kurang bagi kali, tambah kurang bagi kali. Itu yang betul. Yang kau kerjakan tambah kurang kah? Tambah kurang kali, bagi-baginya tidak kau ikutkan. Lupa kau. Itulah tadi sudah disampaikan. Sebelum kau mau belajar, sebelum kau masuk belajar, kau harus belajar dulu. Kau belajar bagaimana kau jadi manusia. Orang yang mau belajar ini mesti sebenar-benar. Nah, kalau masih separuh manusia, separuh setan, bagaimana mengajarkan? Separuh manusia, separuh hewan.
Boleh diajarkan itu? Ya tidak akan masuk pengajaran. Kau kalau mau melatih binatang, kau harus pastikan dulu itu betul-betul binatang. Begitu juga kau kalau mau mendidik seorang manusia, ya kau harus pastikan betul kalau itu betul-betul manusia. Kalau separuh binatang, separuh manusia, dilawannya kau itu. Mau kau bikin cara binatang, dia manusia. Mau kau buat cara manusia, dia hewan. Nggak jelas. Kedudukan yang mau kau didik ini, yang mau kau ajarkan ini, nggak paham, nggak jelas. Ini orang ke bukan? Binatang ke bukan? Setan ke bukan? Nah, kau harus cerdas kan? Kau harus mengerti, kau harus paham. Kalau yang mau kau ajar ini, yang sebenar-benar manusia. Maksudnya belajar bab kesucian. Kalau belajar bab lain, nggak ada hal. Nggak ada masalah. Manusia kah, setan kah, iblis kah, jin kah, tetap diajarkannya kau. Kau pergilah tengok di bab lain. Dulu kau sekolah, ada guru kau tanya sama kau, kau ini manusia ke tidak? Karena gurunya enggak manusia juga. Kalau gurunya manusia, mesti dipastikannya yang dididiknya, yang diajarkannya ini. Lah ya iyalah. Contohnya, aku enggak mau mengajarkan kau kalau kau belum manusia. Kau udah manusia ke belum? Enggak boleh kau belajar. Ya udah pulang aja, tutup pengajian ini. Hah? Iya bukan ini babnya bab belajar jadi manusia dulu, baru masuk bab manusia, baru bab sudah manusia. Nah, kalian ini belum pernah belajar jadi manusia, mau belajar bab kesucian pula, kacau. Tapi antam sajalah ya, daripada tidak ada. Manusia lah, hewan lah, setan lah. Inilah yang kuhadapi. Inilah yang kulalui. Tidak mudah mengajarkan risalah ini. Tahu risalah bab kesucian itu tidak mudah. Karena banyak kategorinya. Banyak tahapannya. Banyak pasalnya. Coba kau lihat itu. Coba kau baca benar-benar. Ahmad minallah, Muhammad Aminullah, Al-Hadi, Al-Kahfi, akhirat. Berapa itu? Mana kalian mengerti itu? Ahmad Bab. Nama. Di balik nama sebenar-benar Ahmad. Empunya nama. Yang empunya Penama. Zat. Nggak nampak empunya nama itu. Ahmad itu nyata pada Yang punya nama. Bendanya. Nih. Ini zatnya. Ini nampak. Ini zatnya. Karena belum kamu sebutkan, baru ini. Itu zat. Maksudnya zat daripada bendanya ini. Kau tidak akan jumpa ini kalau tidak kau sebut namanya. Nah, bagaimana kau mau menzahirkan zat daripada nama itu? Ya kau harus kenal dulu sifat daripada zat ini kan. Baru kau lihat gerak daripada sifat. Maksudnya nyatanya sifat itu dari perbuatan sifat itu. Baru nyata asma. Dari yang kutunjukkan sama kau ini. Ya enggak jumpa kau sifat. Kalau enggak keluar, kalau enggak nyata perbuatan dari sifat itu. Kau enggak paham, enggak mengerti diri kau apa. Diri kau siapa. Kalau kau tidak ketahui perbuatan daripada yang mau kau belajar, mau yang kau kenal itu. Selalu kan kau dengar, barang siapa mau mengenal Tuhannya, nah, maka hendaklah ia mengenal dirinya rata-rata kan. Atau mengenal diri rata-rata, maka akan mengenal diri Tuhannya. Itu kan kita sebutkan, kan jelas itu. Kalau di pengkajian zat, kau harus kenal dulu perbuatan dari sifat itu. Kau mau mengenal zat, kau harus kenal dulu sifat daripada zat itu. Barulah terang, barulah zahir, barulah nyata
asma dari zat itu. Nggak usahlah pakai zat sifat pening lah. Lah iya dia nggak paham, nggak mengerti, nggak tahu dia. Mana boleh kau dapat yang betul kalau kau nggak belajar yang betul. Mana boleh kau jumpa manusia kalau kau nggak belajar jadi manusia. Apalagi guru yang mengajarkan kau bukan manusia. Ya nggak jadi manusia kau. Yang mengajarkan kau bukan manusia. Kenapa ku katakan belajar yang mengajarkan kau bukan manusia? Kau perhatikanlah makanannya. Barang sesiapa yang tidak mau memperhatikan apa yang dimakannya, maka dirinya bukan manusia. Jadi sesiapa yang tidak menjaga, yang tidak memperhatikan, tidak mengkaji apa yang dimakannya, jelas-jelas bukan boleh jadi guru. Jadi setan juga kau. Lah yang mengajarkan kau setan. Tidak akan pernah kau jadi manusia kalau yang mengajarkan kau bukan manusia, belum manusia, setengah manusia. Yang mau belajar mau jadi manusia, yang mengajarnya bukan manusia. Kau pandai bawa motor. Kalau yang mengajarkan kau tak pandai naik motor. Kau mau belajar naik mobil, bawa kereta. Kalau yang mengajarkan kau tak tahu kereta, tak kenal kereta, kemana kau mau diajarkannya? Begitulah bab kesucian. Kau mau belajar bersih, mau belajar suci sama orang yang berbuat yang kotor, makannya kotor, otaknya kotor, hatinya kotor, perbuatannya, perkataannya, semuanya kotor. Bukan manusia kan semuanya salah. Kalau kau bukan manusia, apapun yang kau buat mesti salah. Apa saja yang kau buat mesti salah. Contohnya, kau berkata-kata, salah. Kau melihat, pasti melihat kau maksiat, mendengar kau maksiat. Itu yang kusampaikan tadi. Belajar dulu. Lah iya. Di situ tadi, kau akan berbuat salah berulang-ulang. Karena kau belum manusia. Karena kau bukan manusia. Karena kau tidak manusia. Itu makanya selalu, sentiasa berbuat yang salah berulang-ulang. Maksudnya sentiasa kau berbuat dosa, membawa kebinasaan, membawa kehancuran. Dosa, bergerak kau dosa, bernapas kau berdosa, makan kau dosa, melihat kau dosa. Dosa juga. Ya belum manusia. Ya harus belajar jadi manusia, gurunya harus manusia juga. Belajar bawa mobil, gurunya harus pandai dulu bawa mobil enggak? Lah kau ini mau belajar jadi manusia lah, gurunya enggak manusia. Ya cari dulu. Hah? Itu kan perasaan kau. Nah iya kan? Orang yang tengah makan, sudah makan kah? Belum. Nah, kalian ini tengah belajar enggak? Ya belum belajar. Baru, lah iya, belum belajar itu. Tengah kawin, dah kawin kau? Belum. Hah? Hah? Jadi kalau kau belum murid, aku belum guru juga. Bila masanya aku dipanggil guru? Sudah selesai. Ah. Jadi kalau kau bukan murid, aku bukan guru, jadi bagaimana pengajian ini? Tutup aja sudah. Kau bukan murid, aku bukan guru kau bukan murid aku. Sekarang aku tanya sama kau, kalau kau belum selesai belajar, sudah murid kau belum? Belum. Kalau aku belum selesai mengajar, aku sudah guru belum? Ya sama. Udah pulang aja kalian, tutup. Jadi mau bagaimana? Nggak paham juga? Orang yang tengah makan, sudah makan belum? Orang yang tengah belajar, sudah murid belum? Orang yang tengah mengajarkan, sudah guru belum? Jadi kalau kau panggil guru aku. Aku aja tengah ngajar. Inilah dikatakan kepastian mendapatkan kepahaman. Tidak boleh disembunyikan ini. Kau harus tahu perkara ini.
sampai sejelas-jelasnya. Mau kau disembunyikan satu perkara pengajian ini? Apakah harus aku menyembunyikan yang tadi yang kusampaikan sama kau? Kau mau ditipu? Ulang lagi. Kalau kau tengah belajar, sudah murid kau. Kalau aku tengah mengajar, sudah guru aku nih. Belum. Belum. Jelas kan? Hah? Tidak ada yang disembunyikan. Gentleman, fair. Jadi kenapa kau panggil-panggil aku guru? Hah? Siapa yang suruh kau panggil guru? Mau diulang lagi? Kalau kau tengah belajar, sudah murid kah? Kalau aku tengah mengajar, sudah guru kah? Hilang suara kau. Ketakutan tidak mendapatkan sesuatu yang kau cari, itu menghantui diri kau. Kau mencari sesuatu, kau dibaringi keraguan-raguan, ketakutan, ketidakpercayaan diri. Sampai kau mendapatkan sesuatu yang kau cari itu. Apabila kau sedang mencari, kau dihantui ketidakpastian mendapatkan yang kau cari itu. Karena kau kurang pendidikan, kau kurang bimbingan. Contohnya kau cari duit, kau dihantui ketidakpastian untuk mendapatkan uang itu kan, yang kau cari itu kan. Akhirnya kau tidak akan dapat. Karena dua posisi di hati kau, dua posisi di kepala kau, dua posisi di pikiran kau. Nah itu kan yang ada di kepala kau kan. Nah, bagaimana kau mau pandai? Di hati kau, di pikiran kau, aku dapat ke tidak ya? Aku dapat ke tidak ya? Sampai ke tidak ya? Ya tak sampai-sampai. Tidak ada kesuksesan tanpa melalui kegagalan. Tidak akan pernah kau sampai ke destinasi kalau di tengah dalam perjalanan kau tidak pernah menjumpai kegagalan. Kesuksesan itu di penghujung kegagalan. Pandai itu di penghujung bodoh. Murid itu apabila dia sudah menjalani sebagai murid. Seorang guru itu sudah menjalani proses sebagai guru. Sudah belajar itu, sudah tidak belajar lagi. Yang dikatakan sudah belajar itu, dia sudah tidak belajar lagi. Yang dikatakan sudah makan itu, sudah tidak buat pekerjaan makan. Tahu kau neraka itu? Hah? Gagal masuk surga. Tahu kau arti surga? Tak jadi masuk neraka. Tahu kau untung? Tak jadi rugi. Tahu kau rugi? Tak jadi untung. Tahu kau binatang? Tak jadi manusia. Kau tahu bodoh? Tak jadi pandai. Itu kan ada di pengajian Ma'rifat kan? Ada kan? Ada di pengajian Ma'rifat itu. Kau carilah buku Ma'rifat. Kitab Ma'rifat. Ada diajarkan begitu itu. Setan gagal jadi manusia. Manusia gagal jadi setan. Tak jadi setan dia jadi apa? Jadi manusia lah. Ketika dia tidak lagi berbuat perbuatan setan, ketika dia tidak lagi memakan makanan setan, maka dia manusia. Ketika dia tidak makan makanan manusia, ketika dia tidak berbuat perbuatan manusia, maka dia setan. Tak paham juga? Lo tengoklah cermin. Jelas di situ siapa dirimu. Nampak di situ apa dirimu. Paham kau di situ? Kau adalah yang kau lihat itu. Kau adalah yang kau dengar itu. Kau adalah yang kau makan itu. Sesungguhnya apa yang kau makan itu, itulah dirimu. Ada kan di Ma'rifat begini kan? Ada kan? Ada Ma'rifat yang baru. Kalau Ma'rifat yang lama tidak ada. Sampai di sini, mana yang mau kau tanyakan? Ini belajar, bukan diajar. Kalau diajar, itu satu hala. Apa satu hala? One way, loh. Belajar itu dua hala. Interaktif. Belajar itu bermakna dua. Ada yang kena ajar, ada yang mengajarkan. Itu dipanggil belajar. Kalau kau diajarkan, tidak ada
interaksi. Tidak ada feedbacknya. Tidak ada soal jawabnya. Itu diajarkan. Bagaikan mengajarkan binatang, kan tidak interaksi. Tahu kau melatih binatang? Binatang itu pernah nanya kau, ini macam mana caranya bang? Pernah enggak? Kalau ditanyanya lari kau. Karena itu bukan belajar. Itu namanya diajarkan atau mengajarkan. Tidak ada interaktif. Itu makanya beda mengajarkan hewan dan bagaimana mengajarkan manusia. Menjadikan manusia itu, menjadi manusia itu tidak mudah. Menjadikan hewan boleh menjadi apa yang dibuat manusia dengan cara diajarkan. Manusia tidak boleh diajarkan, tidak dapat. Paham tidak kau ini? Paham tidak? Mengajarkan manusia ini tidak sama kaedahnya dengan mengajarkan hewan. Mau kau diajarkan bagaimana kaedah mengajarkan hewan? Enggak manusia kok itu. Dan berapa banyak manusia mau diperlakukan bagaikan binatang. Dan banyak manusia memperlakukan hewan bagaikan manusia. Bagaimana binatang dikasih baju? Kucing, anjing dikasih baju. Beruk dibagi baju. Memanusiakan binatang. Membinatangkan manusia. Kau pergilah tengok sekarang manusia tak pakai baju, binatang dikasih baju. Karena yang berbuat itu setengah manusia, setengah hewan. Kalau dia sebenar-benar manusia, tidak mau binatang dikasihnya baju. Kalau dia betul-betul manusia, tidak mau dia memanusiakan hewan. Enggak tempatnya. Itu makanya manusia dijadikannya binatang. Karena dia menjadikan binatang menjadi manusia. Nggak tahu dia mana manusia, mana hewan. Nah kalau kau sudah tidak tahu kau mana manusia, mana hewan, kau tidak boleh mengajar. Nggak paham kau yang ngajar ini manusia, kau bukan. Hewan kau bukan. Bukan binatang. Dari zatnya baru nampak sifat. Dari sifat baru nyata perbuatan. Barulah sempurna asma daripada zat itu. Kau kalau mau mengenal manusia, ya kau harus tahu sifat manusia itu. Dari perbuatan manusia itu, barulah nampak zat manusia itu. Baru dipanggil manusia. Tidak nyata sifatnya, tidak nyata zatnya itu manusia. Masa kau panggil manusia? Ada pula manusia mau dipanggil manusia, kan tidak manusia itu. Kau mau dipanggil manusia? Manusia sini kau, mau kau? Tidak manusia kau itu. Manusia sini makan. Mau kau panggil begitu? Lah binatang pun tak mau kau panggil. Binatang sini kau. Mau nggak datang binatang? Ya tak mau. Apalagi manusia. Dipanggil manusia, ya tak mau lah. Karena yang kau panggil zatnya. Ya panggil yang punya zatnya lah. Si penama itulah yang kau panggil. Jangan kau panggil bendanya. Tak mau datang itu. Mana boleh? Coba panggil nih. Kau panggil nih. Datang nggak nih? Dia panggil. Ya nggak akan mungkin datang kan? Nggak paham kau ini. Itulah kau paham pun diam, nggak paham pun kau diam juga. Contohnya, berapa banyak orang memanggil Tuhan. Itu kan yang dipanggilkan nama Tuhan, bukan Tuhannya yang kau panggil kan? Lah iya, nggak pernah datang itu kalau yang kau panggil namanya. Kau panggil, tadi coba di awal tadi. Apa tadi yang kusampaikan? Apa yang kusampaikan di awal? Apabila kau mau mengenal diri Tuhanmu, maka kau mesti mengenal diri rata-rata diri kau dahulu. Mengenal diri rata-rata kau dahulu, barulah kau mengenal diri Tuhanmu yang nyata. Bukan diri Tuhan kau yang gaib. Lah memanggil diri Tuhan itu, memanggil sempurnanya diri kau yang sudah dinyatakan daripada Tuhan kamu itu. Maksudnya bukan kau dari Tuhan. Kan sudah kemarin penciptaan diri manusia itu, atau yang disebut Adam. Yang kemarin ayat itu. Surah An-Nisa. Kan di situ proses penciptaan manusia. Ini kan sambungannya.
Jangan kau panggil namaku. Jangan kau panggil perbuatanku. Jangan kau panggil sifatku. Jangan kau panggil zatku. Ingat gak itu? Tapi panggillah aku. Kalau di syariat, jangan kau sembah asma atau nama. Jangan kau sembah perbuatan atau afal. Jangan kau sembah sifat. Sifat ya sifat kan? Jangan kau sembah, tapi sembahlah. Jangan lupa kau. Belajar dulu, mengenal, memperhati apa yang mau kau makan. Dari situ kau tahu kau itu apa. Karena apa-apa yang kau masukkan ke perutmu, itulah dirimu. Sebenar-benar manusia itu memperhati apa yang mau dimakannya. Apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Maka itulah dirinya. Baik yang kau masukkan ke perutmu, maka kau diri yang baik. Halal yang kau masukkan ke diri kamu, halallah dirimu. Maksudnya kau sebenar-benar manusia. Manusia yang baik kan sebenar-benar manusia. Dari situ kau tahu bahwasanya diri kau sudah manusia. Itu yang merasa dirinya udah pandai, tidak mau lagi masuk di Zoom ini. Nggak perlu dia pengajian yang begini, dia nggak perlu. Sudah terlalu tinggi ilmunya. Sehingga pelajaran yang begini tidak mau lagi kan. Tahu kau kenapa kalian masuk di Zoom ini? Kenapa kalian masih mau belajar? Karena masih mau bimbingan. Karena masih mau belajar. Karena masih mau paham yang lebih tinggi. Tahapan yang lebih tinggi kan. Kenapa dia orang tidak mau masuk di Zoom? Udah bosan. Udah paham itu. Besok jadi guru itu. Dulu kau sekolah, berani tidak kau bilang sama guru kau? Saya udah selesai belajar, guru berani tidak? Cakaplah sama guru kau, aku tidak mau belajar ini lagi, aku udah tahu. Tak berani pula kau bilang begitu ya. Setiap hari mesti datang kan? Setiap hari mesti berjumpa kan? Kenapa dia orang tidak setiap hari masuk belajar? Karena kurang ajar. Yang tadi, yang di awal tadi, lupa kau. Kenapa dikatakan kurang ajar? Susah diajar. Susah diajar. Kenapa dikatakan kurang ajar? Nggak mau belajar. Kenapa dikatakan kurang ajar? Menipu semasa belajar. Kenapa dikatakan kurang ajar? Nggak bisa diajar. Kenapa dikatakan kurang ajar? Belum manusia. Kenapa dikatakan belum manusia? Belum selesai belajar makan. Kenapa dikatakan belum belajar makan? Nggak tahu apa yang mau dimakan. Kenapa nggak tahu apa yang mau dimakan? Karena hewan, karena binatang, karena setan. Kau tengoklah binatang itu. Nggak pandai dimasaknya dulu, nggak pandai dibasuhnya dulu, nggak pandai dicucinya dulu. Terus saja dimakannya kan? Jadi kalau manusia jumpa makanan terus dimakannya, apa itu? Itulah bukan manusia. Maka judulnya kenal diri kamu rata-rata. Mengenal diri kamu yang nyata. Mengenal diri kamu yang nyata. Mengenal diri sebenar-benar diri yang nyata. Mengenal diri sebenar-benar diri yang nyata. Mengenal diri rahasia. Kau langsung aja mengenal Tuhan kan? Dalam kepala kau tadi kan sudah mau jawab mengenal Tuhan. Nggak tahu kau tadi itu kan? Kenapa kau nggak tahu? Ya belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ya kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Belum manusia. Kenapa belum manusia? Belum selesai belajar makan. Ya asma itu, Allah itu asma juga. Tadi soalannya kenapa Allah itu layang semua itu asma juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Azizul, Az-Jabbar. Itu asma juga. Alif Lam Lam Ha dibaca Allah itu asma juga itu. Oh enggak. Maksudnya Ar-Rahman itu asma Allah juga. Ar-Rahman
Asma Allah juga, maksudnya nama Tuhan juga. Aziz, Az-Zabbar itu nama Tuhan juga. Jumlahnya keseluruhan 99, habis. Bilangan itu sampai 99, nggak ada 100. Coba kau lihat 100 itu. Nol itu ada ke tidak? Kenapa kau sebut? Nggak ada. Iya. 100 itu angkanya berapa? Nggak ada itu barangnya. Kosong ada barangnya. Kenapa kau sebut? Jadi macam mana nyebut 100 itu? Kalau 100 itu berarti kau sebut yang kosong itu. 100 itu tidak pernah ada. Karena angka 1 dengan kosong, zero, ada barangnya. Kenapa kau sebut? Jadi kalau nama yang ke-100. Udah mulai terbuka ya. Nggak mau lah aku buka. Rugilah. Untuk apa kau cari itu? Nanti jadi dukun kau. Tidak boleh dipanggil Asma. Sudah dilarang kan? Sudah dilarang kan? Kenapa kau panggil juga? Sudah dilarang. Boleh tidak menyembah Asma? Sudah dilarang kan? Kenapa kau sembah juga? Boleh tidak mengingat Asma? Sudah dilarang kan? Kenapa kau ingat juga? Asma tidak boleh zair. Nih contoh nih kau lihat. Ini contoh. Kau mau contoh enggak? Ini kan yang nyata kan? Yang kau sebut itu enggak nyata kan? Nah. Jadi kalau kau panggil-panggil, boleh nyata enggak yang kau panggil? Enggak boleh. Contoh lagi. Dia sampai 3 contohnya. Contoh. Enggak perlu sebut-sebut kan? Nyata kan? Nampak? Boleh dirasa? Boleh diketahui? Dan dapat dirasa. Tak perlu bunyi kan? Berbuat. Itu dia baru. Ini kau sebut-sebut aja, tak paham kau. Mana pernah kau jumpa? Dapat rasa, dapat tak bendanya? Perlu asma? Perlu nama? Tak perlu nama. Nah, kau mau merasakannya? Kau coba juga. Kau buat yang kucontohkan tadi. Coba, ambil dulu. Iya, baru kau dapat. Prakteklah terus, jangan teori aja. Suci. Tidak dapat kau suci itu. Tidak pernah kau suci. Kalau tidak kau buat. Coba kau lihat saja makanan itu. Kau sebut aja makanan itu. Sampai ke perut kau nak. Begitu juga kalau kau mau bersih, mau suci. Kan praktek. Lah iya, praktek. Coba. Jangan teori aja. Belajar mesti praktikal. Jangan hanya teori saja. Itu contoh ya. Contoh tidak boleh rusak. Kan harus dikembalikan lagi. Contoh. Masa kau bawa pulang? Aku udah sampaikan tadi itu contoh. Contoh jangan kau ambil. Dilihat halal. Dimakan haram. Apa saja yang kau lihat halal. Kau masukkan ke perutmu haram. Ya kalau kau tengok-tengok aja mana ada haram. Sudah kau buat baru dia. Sudah kau pakai baru dia jatuh hukum. Dengarlah bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali. Ingatanku tetap bersemadi walaupun kau kini telah mungkir janji.